Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan strategi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026. Sumber pertumbuhan akan datang dari investasi, ekspor, serta tren ekonomi digital dan pengelolaan mineral kritis. Dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga iklim usaha yang kondusif dengan menyiapkan berbagai insentif fiskal. Selain itu, pemerintah menyoroti peluang ekspor Indonesia, termasuk perjanjian dagang internasional seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA hingga rencana kerjasama dengan Kanada dan negara lain diyakini akan memperluas diversifikasi pasar ekspor. Adapun ia menekankan potensi Indonesia sebagai pemasok mineral tanah jarang yang dibutuhkan dalam era digital dan teknologi ramah lingkungan. Dengan kombinasi investasi, ekspor, dan transformasi digital, pemerintah optimistis target pertumbuhan 5,4% dapat segera tercapai. Untuk target pertumbuhan 5,4%, tentu tadi kita akan coba melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Pertama, kalau didengar dari Pak Ruslan, investment tadi cukup bagus dan kemampuan untuk bisa attract investasi lebih banyak. Termasuk di pemerintah daerah, kami dengan Pak Tito itu termasuk memberikan insentif agar daerah-daerah juga menjadi atraksi investasi yang lebih baik. Sehingga tidak hanya inflasinya yang rendah, tapi pertumbuhan dan investasinya meningkat. Jadi kita akan terus meningkatkan iklim usaha dari Pak Ruslan, apa yang dibutuhkan beliau untuk menarik investor. Kita terus akan bekerja bersama, termasuk insentif-insentif fiskal yang akan kita jaga dan kita siapkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 dalam sidang paripurna MPR DPR Jumat kemarin, di mana pemerintah mendesain defisit APBN 2026 lebih kecil dari proyeksi tahun ini sebesar 2,78%. Presiden Prabowo Subianto menetapkan postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, di mana pemerintah mendesain defisit APBN 2026 lebih kecil dari proyeksi tahun ini sebesar 2,78%, dengan target pertumbuhan penerimaan negara yang lebih tinggi dibandingkan laju kenaikan belanja negara. Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan mencapai 3.147,7 triliun rupiah atau naik 9,8% secara tahunan. Pendapatan negara tahun depan ditopang oleh target penerimaan pajak 2026 senilai 2.357,7 triliun rupiah. Pendapatan kepabeanan dan cukai 334,3 triliun rupiah serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 455 triliun rupiah. Sementara itu, belanja negara atau besaran APBN 2026 ditargetkan menembus 3.786,5 triliun rupiah atau meningkat 7,3% yang terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai 3.136,5 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 650 triliun rupiah. Adapun pemerintah juga mendesain keseimbangan primer negatif mencapai 39,4 triliun rupiah pada 2026. Dengan demikian, defisit APBN tahun depan ditargetkan sebesar 638,8 triliun rupiah atau setara dengan 2,48% terhadap produk domestik bruto tanah air. Berbagai sumber ada Exten. Pemirsa, pemerintah resmi menetapkan asumsi makro dan target pembangunan dalam rencana anggaran dan pendapatan belanja negara 2026. Dalam rancangan tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan mencapai 5,4%, lebih besar dari target pertumbuhan ekonomi 2025 yang dipatok sebesar 5,2%. Pemerintah resmi menetapkan asumsi makro dalam rencana anggaran dan pendapatan belanja negara 2026. Dalam rancangan tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan mencapai 5,4%. Angka tersebut lebih besar dari target pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 yang dipatok sebesar 5,2%. Pemerintah juga menetapkan inflasi sebesar 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 16.500 per dolar Amerika. Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Oil Price ditetapkan sebesar 70 US dollar per barrel. Pemerintah juga menetapkan lifting minyak sebesar 610.000 barrel per hari dan lifting gas bumi sebesar 984.000 barrel setara minyak per hari. Pemerintah juga telah menetapkan tingkat pengangguran terbuka tahun depan sebesar 4,44 hingga 4,96%, rasio Gini 0,377 hingga 0,380, tingkat kemiskinan 6,5 hingga 7,5%, tingkat kemiskinan ekstrim 0 hingga 0,5%, indeks modal manusia ditetapkan sebesar 0,57,
Indeks kesejahteraan petani 0,7731 dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara detik-detik peringatan kemerdekaan atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025. Ya, di mana upacara perdana bagi Prabowo sebagai Presiden Indonesia ini semakin istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara detik-detik peringatan kemerdekaan atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025. Di mana upacara perdana bagi Prabowo sebagai Presiden Indonesia ini semakin istimewa karena bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-80 tahun. Mengusung tema upacara Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju, Prabowo menyiapkan upacara sekaligus pesta rakyat perdana bagi masyarakat yang beruntung mendapatkan undangan, sekaligus mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka dan masyarakat yang memadati kawasan Monumen Nasional di Jakarta. Mengenakan pakaian adat Melayu, Prabowo memimpin upacara detik peringatan kemerdekaan RI sebagai inspektur upacara, di mana sejumlah detail menarik terekam dalam upacara detik-detik pengibaran bendera merah putih. Salah satunya ialah saat Prabowo terlihat mencium bendera merah putih usai diserahkan kepada pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas membawa baki Bianca Alessia Cristabella. Kemudian pada malam harinya, pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat bagi masyarakat yang mengikuti upacara pengibaran dan penurunan bendera di Istana Merdeka, serta yang berada di kawasan Monas dengan menyuguhkan beragam festival konser, termasuk disediakan hidangan gratis yang melibatkan pedagang kaki lima di sekitaran kawasan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya tidak takut dengan segelintir orang kaya yang mencoba untuk menguasai kekayaan Indonesia. Bahkan Presiden mengingatkan kaum elit di tanah air agar tidak mengeruk kekayaan Indonesia untuk memperkaya diri sendiri atau serakah nomiks. Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya tidak takut dengan segelintir orang kaya yang mencoba menguasai kekayaan milik Indonesia. Bahkan Presiden justru mengingatkan kaum elit di tanah air agar tidak mengeruk kekayaan Indonesia untuk memperkaya diri sendiri atau serakah nomik. Dalam pidato kenegaraannya di gedung DPR RI, Prabowo memastikan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dengan tidak akan ragu-ragu untuk menindak pihak yang melanggar aturan dan menegaskan tidak ingin ada kecurangan hingga manipulasi yang dilakukan oknum atau segelintir orang kepada rakyat Indonesia. Pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurangan-kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan, dan menahan distribusi bahan pangan. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu. Kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan. Saya pastikan perusahaan-perusahaan siapapun yang berani manipulasi dan melanggar, kami akan proses hukum. Dan berdasarkan wewenang konstitusional yang ada pada Presiden Republik Indonesia, kami akan sita yang bisa kami sita. Kami akan selamatkan rakyat. Kami akan membela kepentingan rakyat. Kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serakah nomiks. Adapun Presiden menambahkan Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang sangat besar, sehingga seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Namun demikian dirinya masih menyayangkan terdapat segelintir orang yang justru memanfaatkan kondisi ini untuk memperkaya diri sendiri dengan mengeruk kekayaan alam tanpa mempedulikan kepentingan rakyat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.